hari ini gua lagi ada di museum mana nih guys? Museum Gajah. Nah, hari ini kita mau kasih tahu kalian bahwa di Indonesia ini banyak sejarah-sejarah yang kita belum tahu mungkin ya. Jadi hari ini gua sama teman-teman gue ini bakal kasih tahu ke kalian. Jadi kita perkenalan dulu, dimulai dari sini. Gua Maria, gua Iren, Calvin, Gua Joni Murilan. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Ini tempat apa nih Ren? Ini tuh kayak museum di kita belum tahu isinya apa. Ya. Oke guys, jadi kita langsung masuk. Di sini ada teman-teman gua. Di sini tempat orang-orang zaman dulu katanya. Sekarang kita lagi nih, menarik kan? Ini di mana nih guys? Ini namanya patung Tembakau. Ditemuinnya di Kalimantan, berbahan kayu, berukuran 190 kali 40 cm. Menarik banget ya sih. Lihat tuh patungnya, keren Pokoknya banget tuh kayak gitu guys. mukanya. Dua. Jadi patungannya ini bagus banget dari Yang ukirannya sangat terukir. Kalau ini apa toh? sama. Cuma beda jenis Beda aja. bentuk. Ini gendong anak, yang itu gendong pistol. Yes. Guys, jadi kita selanjutnya ada di tempat yang apa namanya manusia-manusia purba, dan ini menarik banget nih karena bagus banget tempatnya ya. Ayo, jadi kita langsung masuk aja. Nah, guys, lihat tuh, teman-teman kita udah siap, dan kita bakal jelasin oleh Profesor Bila. Ayo, Dil, kasih Dil, kasih paham. Jadi ini adalah tengkorak dari manusia purba Homo erectus. Yang namanya itu tengkorak VZL1 atau yang ditemukan 0,6 sampai 0,8 juta tahun yang lalu, yang katanya ditemukan di Sungai Begawan Solo. Fosil tengkorak asli ini ditemukan di Jawa Timur, tapi masih dalam proses penelitian secara morfologi. Tengkorak ini menyerupai Homo erectus Jawa. Lihat tengkorak yang trinil kalau mau tahu kayak gimana. Itu berasal dari sekitar 600.000 sampai 800.000 tahun yang lalu. Tengkorak FZL1 dan FZL2 memiliki foramen occipital yang masih utuh. Sebuah karakter yang langka dan cukup menarik untuk mempelajari postur tubuh manusia. Nah, yang kedua itu ada tengkorak FZL2. Juga sama, temukannya 0,6 sampai 0,8 juta tahun yang lalu. Ditemukannya di Begawan Solo juga. Terus ada tengkorak Sangiran 17 yang ini nih, yang tengah. Yang mana ya? Yang itu tapi tengkoraknya nggak ada. Nomor 2. Ini nomor 3. Oh, nomor 3. Ya, nomor 3. Ini Sangiran 17 atau Pithecanthropus ke-8 adalah fosil tengkorak Homo erectus terlengkap di Indonesia yang memiliki karakteristik bagian parietal datar dengan volume otak sekitar 900 cc dan tulang wajah yang hampir masih terpreservasi. Rekonstruksi wajah Homo erectus yang ada banyak mengacu bentuk saringan 17 itu. Untuk pertama kali tengkorak saringan 17 ini disimpan di Museum Geologi Bandung. Dan 3 fragmen tengkoraknya yang disimpan terpisah di Museum Manusia Purba Sangiran, dipamerkan bersamaan. Dan ini ada yang kedua, itu yang pertama. Patung yang pertama ini ada tengkorak BJG 1602. Ditemukannya 900 tahun yang lalu di Dusun Bojong. Salah satu penemuan termutakhir dalam dekade terakhir. Kemungkinan berasal dari kala Pletosen. Yang kedua ini ada tengkorak sedang klapon. Ditemukannya 1 juta sampai 800 tahun yang lalu di Dusun Sendang, Kelampok, Desa Ngebung. Fosil tengkorak sedang kelapok diperkirakan memiliki individu laki-laki Homo erectus. Yang ketiga itu ada atap tengkorak Grogolan Wetan. Ditemukannya 700 tahun yang lalu di Dusun Bojong, Desa Bukuran. Ditemukan pada formasi Kabu oleh penduduk Sangiran pada Oktober 1993. Yang keempat itu ada rahang bawah Arjuna 9. Ditemukannya 900 tahun yang lalu di Dusun Ngembung. Pecahan dari fosil rahang bawah bagian kanan Homo erectus dengan dua gigi geraham yang menunjukkan karakter yang kekar. Yang kelima itu adalah tulang paha Kresna 11. Ditemukannya 900 tahun yang lalu di Dusun Ngembung.
fosil tulang paha dari individu dewasa Homo erectus. Guys, dari tadi kita manusia-manusia purba terus, bosen lah ya. Sekarang kita ada di bagian hewan-hewan nih. Penasaran? Langsung aja kita tanyain sama Iren, sang ahlinya hewan. Purba Bubalus paleo kerbau. Ditemukan pada 1,2 sampai 0,1 juta tahun yang lalu. Ditemukannya di Jawa. Kerbau purba yang pernah hidup di Jawa, salah satu mamalia darat yang unggul dalam berenang. Tanduknya yang besar membantu dalam menghindari predator pada masa itu. Guys, sekarang kita lagi di patung-patung nih. Dan ada yang menarik, salah satunya adalah patung ini nih guys, dari agama Hindu nih, yang kepercayaannya Ganesha. Akan dijelaskan oleh Joni. Ganesha adalah ajaran Hindu, adalah dewa ilmu pengetahuan dan penyihir rintangan. Anak dewa Sewa dan Parwari yang digambarkan bertubuh manusia dengan kepala gajah, membawa kapak, tasbih, dan mangkuk berisi ilmu pengetahuan yang dihisap belalainya. Ia menempati bilik belakang candi Hindu Sewa. Nah, kan tadi gue bilang nih, ini mirip Iren. Sekarang udah nggak mirip Iren, tapi tetap menarik juga nih, menarik kali. Kasih tahu lah. Jadi ini namanya Bhairawa. Arca Bhairawa ini kemungkinan berasal dari ruang utama Candi Singosari. Arca ini berwajah kuka atau menakutkan. Jadi patung ini tuh digambarkan duduk di atas serigala yang juga di atas tumpukan tengkorak dalam keadaan tidak berpakaian. Cukup brutal ya. Nih, serigalanya nih. Silakan dilihat yang ini. Nah, ini. No sentuh. Oh, no sentuh. Pada tadi sampai mana saya? Pada sandaran arca sebelah kanan terdapat inskripsi berbunyi cakra yang berkaitan dengan cakra suara, yaitu pemimpin dalam upacara cakra puja. Pemuja Bhairawa berusaha mencapai kebebasan dan pencerahan atau moksa dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Jadi, Rahman udah, sekarang kita buat ke patung yang paling gue suka. Dari bentuknya aja udah bagus, kayak mirip Iren. Langsung aja nih, mari kakak. Nah, ini dia nih, patung kesukaan gue, Nandin. Kita bisa dari sini angle-nya santai, ya kan? Bagus. Nandin ini dari periode Singasari, digambarkan memakai perhiasan yang raya. Nandi merupakan kendaraan Dewa Siwa. Jadi ini kendaraan nih, ini kendaraannya Dewa Siwa. Sekaligus penjaga kediaman Siwa. Dalam bahasa Sanskerta, Nandi berarti kebahagiaan atau kepuasan. Jadi dia ini hewan yang bahagia dan puas. Sukanya puas terus, gak pernah bahagia. Bahagia tapi puas. Inilah dia, Nandi, my favorite. Coba lihat, ambil shot dari Iren. Mirip. Terus ada lagi nih yang menarik nih. Maria mana ya? Oh tuh dia guys, Maria guys. Dia lagi nyantai ya, kita samperin yuk. Menarik nih. Jadi Maria, kamu apa nih yang kamu bawa ini? Kantung Brahma. Jadi Brahma itu berasal dari kayak dewa berkepala 4 itu. Ini tuh Dewa Brahma itu melambangkan 4 kitab dewa, 4 juga dan 4 warna. Thomas Stamford Raffles mencatatnya dalam History of Java pada tahun 1817 sebagai patung dengan kepala-kepala yang dipahat mewah. 3 kepala ini terlihat jelas dengan angsa dan teratai di bawahnya, serta kedua tangan di posisi meditasi memegang teratai. Udah selesai Brahma, sekarang gua mau yang jelasin karena gua udah bosen dari tadi di sini mulu. Jadi di sini ada yang namanya Nah, di sini lihat nih. Dari bentuk ukurannya menarik banget kan? Ini patung dari Durga Mahisarasuramagini. Dewi Durga shoot yang tadi gue yang angkat harus di shoot. Nggak ada. Ini videonya mau berapa video anjing, banyak banget. Diedit aja apa? Terus gak tuh? Nah jadi guys, di sini ada pahlawan yang cewek-cewek ya. Tuh ada istrinya Soekarno.
Yang pertama istrinya Soekarno yang pertama tuh. Istri Soekarno 9 nggak tahu. Nah ini ada baju tentara zaman dahulu, ya kan? Zaman dulu. Wanita nih, laskar-laskar wanita ini. Ya. Nah di sini ada istrinya Pak Soeharto, Butin. Butin Soeharto. Nah, banyak guys, tuh ada atribut tari juga. Ada Atribut tari, tari Bali ya. Menarik. Menarik. Oh, gua kira naskah persemaran. Nah ini zaman dulu nih belum ada laptop, pakai mesin tik. Tik guys. Jadi ini salah satu alat yang digunakan buat bikin surat proklamasi. Betul, that's right. Guys, sekarang di sini kan dari tadi kita cuma bahas patung-patungnya. Sekarang kita lihat tulisannya nih. Pada zaman Sensekerta, tulisannya kayak gini nih guys, agak abstrak kayak tulisan Yuta. Bisa dilihat ini seperti tulisan teman saya beberapa. Ini kayaknya teman-teman saya ini leluhurnya ini orang-orang yang penulis Sensekerta. Ini namanya prasasti yang dikeluarkan oleh rakyat Mapati bernama Prasasti Gajah Mada. Empu Mada ini tidak hanya berisi peresmian bangunan suci Satya yang telah direnovasi, tetapi juga informasi lain mengenai Batra Sabta Prabu atau Dewan Pertimbangan Kerajaan. Dewan ini dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Tribuano Tunggadewi yang telah turun tahta. Semula Dewan mempertimbangkan yang digagas oleh Gayatri guna membantu pemerintahan Raja Muda yang bernama Hayam Wuruk. Nah guys, sekarang kalau kalian di sini buta warna, kalian bisa ngecek di sini. Kalian buta warna nggak? Coba kita tanya. Dilan, ini warna apa? Hijau. Ini pink. Ini Apa ini? ayo lo buta. Suasana. Nah, jadi kalau kalian buta warna, kalian juga bisa ke sini. Emang ini museumnya tepat. Sekarang kita mau ke perjuangan kemerdekaan nih. Siapa yang penasaran sama hero-hero, pahlawan-pahlawan? Ini dia pahlawan Indonesia. Jak. Nih, teman-teman gue ada di atas. Langsung aja kita cari tahu. Coba Mario cek dulu. Kita langsung ini melawan tanpa gentar. Dua banget tuh orangnya. Lagi keren loh. Nah, nih guys. Oh itu oke. Kalau kalian penasaran zaman dulu Indonesia melawan penjajah kayak gimana, pakai ini bambu runcing. Karena katanya pistol dikit, ya kan? Persenjataan Indonesia kurang zaman itu. Jadi mereka terpaksa pakai ini. Ini bahkan kalau kita pegang masih ada darah-darahnya. Bau kali, bau amis. Bahaya, jangan disentuh. Dilarang touch. Nih ya guys, info buat kalian. Dilarang touch. Bambu runcingnya nggak suka physical touch guys. Nah, di sini ada perlengkapan zaman orang asing dulu nih. Nih, contoh nih, kayak Johnny Pen nih, mukanya kayak orang zaman dulu. Cocok. Atuh kita buat pasukan itu di sini. Ini periuk-periuknya ini, piring-piringnya. Ini yang pertama itu ada Teko. dandang, terus ada dandang lagi. Nah, Miniatur kukusan ini bambu miniatur gitu ya zaman guys. dulu. Jadi orang dulu kalau kalian kayak, aduh Mbak, orang zaman dulu gimana sih? Nih, orang zaman dulu hidup seperti ini. Ada yang terluka, diobatin. Ada tentara lagi makan ya kan? Ada tentara di depan jaga, tentara lagi istirahat, ada yang Lagi masak, ngudut. ada yang lagi ngudut, ada yang lagi berak, ada yang pokoknya banyak lah, Ada yang macam-macam. ngopi malam-malam Ada yang ngopi, nih. ya kan? Ini mereka lagi gini-gini, tiba-tiba serang penjajah. Nah, Habis. tiba-tiba dibom pesawat di atas. Nah, itulah. Tapi ada untungnya. Untungnya selamat semua ya. Lanjut ya. Di sini, nah di sini juga ada. Ini warisan dari nenek moyang kita yaitu wayang. Lihat wayangnya bagus sekali, cukup bagus sekali. Iya guys. Ini zaman apa nih? Hah? Zaman apa Mbak? Nggak tahu tuh. Tuh ini banyak ya kan. Ada revolusi, ada apa? Ada zaman VOC. Nah, ini guys, tandunya Lu kameramen gue udah bayar yang bener ya. Ini replika tandu Jenderal Sudirman. Nih,
Ini replika doang ya guys, aslinya nggak kecil. Masa Jenderal Sudirman sekecil ini? Mungil dong dia. Nah ini gua nggak tahu apanya. Oh ini radio pada zaman dulu. Radio zaman dulu. Namanya Rimba Raya guys. Kalau kalian mau cari informasi dulu belum ada kol-kolan, pakai radio. Pakai radio. Nah ini dia nih. Zaman dulu kentuk, zaman sekarang kentukan kecil. Zaman dulu gede kali, cukup gede kali. Jadi suaranya bisa berapa lah? Jauh nih suaranya. Nah, setelah itu mereka akhirnya bikin radio lebih gede lagi. Nih, ada radio tabung, ya. Gede kali, cukup gede kali. Tuh, lihat tuh. Di sini dong, guys. Sorry ini ada kelompok sebelah mengganggu. Nah, di sini uang zaman dulu. Oh, lihat tuh, uang zaman dulu. Cukup bagus kali. Nanti kali. Lihat nih, dari sini, bagus kali. Nggak ada lawan, ya. Nih 100 rupiah zaman dulu. Kalau sekarang mukanya Pak Karno tetap sama. Tapi sekarang udah warna merah. Dulu warna putih. 100 rupiah itu kita sekarang udah bentuknya logam guys, koin gitu. Bukannya 100.000 ya? salah, maaf. Nah, zaman dulu Indonesia sempat juga punya uang kayak gini. Zaman penjajahan guys. Yes. Netherlands Indi namanya. Betul banget. Nah, di sini ada Uang nikah tuh. keadaan ekonomi. Ini keadaan ekonomi zaman dulu nih. Malang September 1047. Ini replikanya guys. Laporan resmi pemerintah guys. Ini laporan resmi pemerintah zaman dulu nih, diketik pakai mesin tik ya. Yang tadi tuh, ntar di SS aja ya kan. Nah, ini dia nih guys. Video zaman dulu rapat Indonesia bareng meja mudar. Nah, di sini ada Pak ini nih, Pak Hatta. Pak Muhammad Hatta guys. Pak Hatta nih, ada Pak Hatta ya. Suratnya. Nih surat Indonesia konferensi meja bundar. Iya nggak sih? Iya, tuh lihat tuh meja. Udah konferensi meja bundar. Ini Nih, propaganda. inikah jang dinamakan kejujuran Belanda? Gila. Ini propaganda guys. Nih foto bukti perjanjian Romrojen gitu. Nah ini maju tak gentar. Nih naskah asli. Ya ini ciptaan dari Kornel Simanjuntak ya kan? Saya Simanjuntak. Betul banget. Nah ini ada pidato dari sang juri perjanjian Indrajati. Ya ini pokoknya banyak lah. Kalian bisa baca sendiri, bisa cari di Google. Jangan manja. Tuh bawahnya perjanjian Indrajati. Nah, nih guys. Kalian lihat ini. Puncak kemerdekaan. Pak siapa? Bapak siapa? Soekarno. Betul banget. IR Soekarno guys. Ini zaman dulu mereka baca kayak gini. Pukul 10 pagi di Pegasan Timur Jakarta. Mereka baca proklamasi tanpa gentar. Tanpa gentar. Mana nih? Ini proses-prosesnya ya. Nah, masuk ke Jepang, ke Indonesia tuh. 8 Maret 42. Nih. Nyerah tanpa syarat. Masuknya Jepang ke Indonesia, Jepang menyerah pada sekutu. Perang Batak, Perang Lombok, Puputan Badung, Puputan Copung. So for the first question, what's your opinion about this museum? Okay. Some exhibitions are very interesting, but some others are quite far from my interest. So it's a mitigate. Oh, it's a bit tedious. Apa? Okay. Can I ask what's your name? My name is Eric. Eric? Eric Okay, and where are you from? from France From France. So you go to this Indonesia for a holiday or something? for holidays. Oh, for holidays. Okay. So apa lagi? Apa lagi di vlog? Oh. Oh yeah. What makes you interested to come to this museum? I was interested about history, so I was hoping to have information that I don't find anywhere. So you like about history, so that's why you came to this museum. Yes. Oh, and what makes you interested about to came to this country? To this, sorry? What makes you interested to come to this country? To this country? Yeah. I'm traveling a lot in Asia, and I don't know about Indonesia, so it was the occasion. Oh, so you like to came to another country to see their about history or something? Oh, okay.
I like to discover different culture, and it was my most interest to come here. Thank you, sir, for your time, and thank you. Thank you. And sorry for interrupting your time and your. It's okay. Sorry. I Thank you. hope you will have a good job. I hope you will have some information for you. Ya, siang Pak. Siang. Atas nama siapa Pak? Saya Bayu, Ya. Dari mana Pak? Bapak? saya dari Jakarta Timur. Apa yang membuat Bapak tertarik buat datang museum ini Pak? Sebenarnya ini keinginan saya untuk ngajak teman-teman sama putra-putri saya seperti ini gitu kan. Satu, yang kedua untuk mengenalkan sejarah-sejarah dari Jakarta, sejarah-sejarah Indonesia di Jakarta, seperti itu sih. Daripada kita selama ini membaca dari buku, sekarang kita lihat dari monumen-monumennya langsung lah, dari benda langsung seperti itu. Opini Bapak tentang museum ini gimana Pak? Ini saya terakhir kali kesini mungkin SD ya. SD tahun berapa? Sebelum tahun 2000-an lah seperti itu. Sekarang sangat amat berkembang sekali, sangat amat informatif dan gak kalah sama museum-museum di luar negeri lainnya seperti itu. Guys, jadi segini aja mungkin ya guys, karena udah terlalu banyak yang kita campur.